Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang skala psikologi dengan dosen pengampu Ibu Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, MSI. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama ada Yolanda Salsabila, Maya Rohma Andriani, Muhammad Febrian Akbar, Rifda Aziza, dan Muhammad Ridwan. Oke, langsung saja kita ke videonya. Enjoy! Mengapa sih kita harus menggunakan skala psikologi? Karena untuk mencapai tingkat objektivitas yang tinggi, penelitian ilmiah mensyaratkan penggunaan prosedur pengumpulan data yang akurat dan objektif. Pada pendekatan penelitian kuantitatif, data penelitian hanya akan dapat diinterpretasikan dengan lebih objektif apabila diperoleh lewat suatu proses pengukuran yang di samping valid dan reliable juga objektif. Definisi pengukuran. Pengukuran merupakan proses kuantifikasi suatu atribut. Pengukuran yang diharapkan akan menghasilkan data yang valid harus dilakukan secara sistematis. Berbagai alat ukur telah berhasil dibuat untuk melakukan pengukuran atribut dalam bidang fisik seperti berat badan, luas bidang datar, kecepatan kendaraan, suhu udara, dan validitasnya semua dapat diterima secara universal. Pengukuran atribut-atribut psikologis sangat sukar atau bahkan mungkin tidak akan pernah dapat dilakukan dengan validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan, pertama, atribut psikologi bersifat talent atau tidak tampak. Kedua, item-item dalam skala psikologi didasari oleh indikator-indikator perilaku yang jumlahnya terbatas. Ketiga, respon yang diberikan oleh subjek banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel tidak relevan seperti suasana hati subjek. 4. Atribut psikologi yang terdapat dalam diri manusia stabilitasnya tidak tinggi, banyak yang mudah berubah sejalan dengan waktu dan situasi. Dan 5. Interpretasi terhadap hasil ukur psikologi hanya dapat dilakukan secara normatif. Tujuan skala psikologi. Skala dalam psikologi memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk melakukan diagnosis dan juga prognosis. Diagnosis adalah sebuah kesimpulan atas sebuah keadaan saat ini. Kesimpulan ini didasarkan pada data yang sudah diambil. Prognosis adalah sebuah kesimpulan atas apa yang akan terjadi nantinya. Apa yang dapat terjadi kepada seseorang tersebut di masa yang akan datang. Manfaat skala psikologi. Yang pertama, dalam bidang sosiologi, untuk mengukur tingkat stres masyarakat pada perubahan sosial. Yang kedua, dalam bidang kedokteran, untuk mengukur kepatuhan seorang pasien dalam meminum obat. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pendidikan, untuk mengukur pola asuh terhadap penurunan prestasi belajar. Yang keempat, dalam bidang teknik arsitektur, untuk mengukur persepsi pada pola ruangan. Dan yang kelima, dalam bidang seni musik, untuk mengukur pengaruh lagu terhadap kebahagiaan. Jenis-jenis tes psikologi. Berdasarkan atribut psikologis, tes psikologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, tes kognitif. Dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual, seperti mengingat hingga kemampuan memecahkan masalah. Dan yang kedua, tes non-kognitif. Dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang bukan kemampuan kognitif, terutama berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian dan atribut afektif. Langkah-langkah dasar penyusunan skala psikologi. Pertama, identifikasi tujuan ukur. Kedua, pembatasan domain ukur. Ketiga, operasionalisasi konsep. Keempat, kisi-kisi atau blueprint dan spesifikasi skala. Kelima, penskalaan. Keenam, penulisan item. Ketujuh, uji coba bahasa. Kedelapan, field test. Kesembilan, seleksi item. 10, validasi konstruk. Dan ke-11, kompilasi final. Itulah penjelasan materi dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.